Selamat malam, nama saya Ginandu Rajapaktaviani Sapitri. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi dengan judul Lentera Digital Literasi Terpadu Berbasis Peer-to-Peer bagi Lansia dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Digital. Latar belakang saya memilih judul ini untuk perencanaan program komunikasi adalah karena keresahan saya di mana masih banyak lansia yang menjadi korban dari penipuan digital. Mereka itu sampai kehilangan uang berjuta-juta karena salah mengklik atau asal mengklik link tidak jelas, file tidak jelas dari orang asing gitu ya, dari orang yang tidak dikenal, dari nomor-nomor mencurigakan gitu. Nah, saya melakukan program ini dengan basis peer-to-peer atau pendekatan antar sebaya, di mana tokoh-tokoh yang dilibatkan adalah tokoh dari kadar posyandu, tokoh masyarakat, atau anggota PKK dengan tujuan mengedukasi teman-teman sebayanya sesama lansia, tapi caranya lebih santai, lebih kasual gitu, tidak terlalu formal seperti seminar-seminar dari korporasi atau dari pemerintah seperti itu. Nah, di sini itu ada tahap pertama yaitu pre-design. Tahap pre-design ini terdiri dari riset halayak. Riset halayak itu tujuannya untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Data apa saja sih yang dikumpulkan, yaitu data apakah kiranya lansia-lansia yang menjadi target audiens ini paham dengan apa itu link phishing, apa itu aplikasi .apk gitu, segala macam gitu ya. Nah, terus menganalisis media komunikasi itu maksudnya apakah eh, aplikasi yang mereka gunakan, yang sering mereka buka, misalnya mereka sering buka WhatsApp atau buka Facebook, dan analisis psikologis ini maksudnya adalah mencari tahu alasan kenapa mereka tuh langsung mengklik, tidak bertanya dulu kepada anak-anaknya. Misalnya, apakah mereka malu kalau nanya sama anaknya, sungkan kalau nanya sama anaknya, jadi ya udah klik aja gitu. Ternyata mereka ketipu gitu. Ternyata datanya dihack, ternyata ATM-nya dihack lewat HP gitu kan, kita tidak tahu. Nah, tujuan riset layak adalah untuk mendapatkan data-data tersebut. Terus selanjutnya adalah rekrutmen kader. Rekrutmen kader ini hal yang dilakukan ada 3, yaitu menentukan kandidat pemimpin opini, yaitu saya akan mencari tahu siapa nih yang kira-kira bisa dijadikan pemimpin dalam program ini gitu. Karena kan harus mencari siapa aja nih dari daerah tersebut yang kira-kira bisa saya minta tolong gitu. Orang itu tuh harus lansia yang aktif di lingkungannya, dihormati dan punya citra baik, terus dinilai lebih tidak gaptek gitu dibanding sama lansia-lansia lain di lingkungan tersebut. Terus yang kedua, meminta dengan lembaga daerah adalah di mana saya akan meminta tolong kepada lembaga daerah seperti RT atau RW gitu ya, atau kepala posyandu atau ketua PKK untuk minta izin nih menjaring calon-calon kader Lentera gitu. Terus setelah ditemukan nih calon-calon kader Lenteranya, saya akan melakukan apa? Saya harus menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi ini maksudnya setelah mendapatkan calon, saya ngajak mereka diskusi, mau kayak gimana nih programnya, segala macam, sehingga ada kedekatan emosional dan akhirnya mereka bergerak sukarela untuk program ini gitu. Terus yang ketiga adalah membuat media promosi. Media promosi ini maksudnya modul, enggak promosi aja sih, maksudnya media pendukung gitu. Maksudnya tuh modul untuk em,
membantu kader-kader Lentera dalam menyampaikan materi mereka dan mendata bagaimana hasil dari program komunikasi ini. Nah, isi dari modul tersebut apa? Nah, modul ini tuh mereduksi atau mengubah istilah asing nih yang tidak umum jadi hal yang lebih sederhana. Misalnya, kata phishing. Phishing itu kan tidak umum ya. Nah, kita reduksi, aduh link phishing itu apa? Link phishing itu misalnya jadi link hipnotis gitu karena kita terhipnotis untuk mengklik link tersebut gitu atau contohnya tuh eh scam tuh apa gitu kan kita nggak tahu ya link scam tuh apa, scam itu penipuan gitu atau .apk itu apa, .apk itu adalah aplikasi haram gitu misalnya kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah melakukan menyiapkan media ramah lansia yaitu media yang menarik, yang fontnya gede-gede, warnanya kontras, terus lebih banyak visual daripada teksnya. Jadi orang-orang tua itu lebih paham. Nah, melakukan uji coba nih, selanjutnya melakukan uji coba itu apa? Kayak menyebarkan modul dan flyer yang sudah dibuat kepada 2 atau 3 orang lansia secara acak untuk memastikan apakah flyer tersebut bisa dipahami atau tidak gitu, atau masih harus diperbaiki gitu misalnya. Terus tahap terakhir nih di predesain ini apa? Yaitu menyusun instrumen untuk evaluasi. Misalnya gini, sebelum memulai program komunikasi kita bikin pretest. Pretest ini isinya apa? Kuesioner tentang pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang link penipuan ini gitu. Apakah mereka aware atau tidak? Terus nanti dikasih post testnya. Post test itu apa? Kuesioner sesudah orang-orang ini mendapatkan edukasi dari kader-kader Lentera. Apakah mereka jadi lebih paham atau masih tidak paham, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tahap desain. Tahap desain ini isinya apa aja? Menyusun isi pesan, pesan untuk kader Lentera nih yang pertama, menekankan fokus kepada kepedulian sosial. Jadi mereka itu ditumbuhkan rasa ingin melindungi sesama lansianya dari penipuan digital. Jadi mereka tuh harus ada rasa kepeduliannya itu dulu, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, terus pesan untuk target lansianya sendiri apa? Pesan yang ditingkatkan, pesan yang difokuskan adalah menggunakan istilah yang mudah dipahami dan menakutkan. Misalnya, stop tergiur link bodong gitu. Terus arahkan mereka untuk selalu menanyakan pesan-pesan mencurigakan kepada kader Lentera nantinya. Oke, terus yang kedua, pelatihan kader Lentera. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2, ada edukasi utama yaitu melakukan simulasi pesan berisi penipuan format .apk di aplikasi WhatsApp, terus jelasin gimana cara memblokir nomornya ya, mereka harus paham sampai hotam ini ya, cara mengedukasinya, terus menyiapkan modul saku. Kita membuat buku saku untuk para kader Lentera ini supaya bisa merangkum jawaban yang akan mereka dapatkan dari rekan-rekan lansia target komunikasi ini begitu. Terus memilih media komunikasi. Utamanya program ini tuh dilakukan dengan komunikasi langsung atau intrapersonal karena itu jadi lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti lah sama target audiens karena kan langsung bertatap muka ya. Terus yang selanjutnya media pendukung yaitu player ramah lansia dan format pesan siaran atau broadcast yang akan disebar di WhatsApp. Jadi nanti kita juga bikin template nih, template WhatsApp-nya gimana sih buat disebarin ke grup-grup tetangga gitu ya. Terus menyusun struktur operasional dan penjadwalan. Nah, ini tuh di sini struktur operasional nih maksudnya kayak kan saya tidak mungkin sendiri ya, saya pasti didampingi sama teman-teman mahasiswa lainnya gitu buat program ini. Nah, nanti tuh saya bagi-bagi nih, siapa yang mendampingi kader di daerah mana, siapa yang mendampingi kader di daerah sini gitu misalnya gitu ya. Nah, terus
membuat penjadwalan. Misalnya, eee, sah mi penjadwalan ini maksudnya misalnya minggu ke-1 dan minggu kedua di mana gitu, apa gitu kegiatannya, pelatihan kader tentara misalnya. Terus minggu ketiga sampai minggu kelima pelaksanaan rembuk warga di tingkat RT dan RW. Terus minggu ke-6, ke-7 misalnya pendampingan komunikasi. Terus minggu ke-8-nya apa? Minggu ke-8-nya misalnya evaluasi gitu ya. Nah, ini tahap desainnya seperti itu. Terus tahap eksekusi. Tahap eksekusi ini tuh adalah tahap berjalannya program di lapangan. Nah, tahap eksekusi ini terdiri dari 3 fase. Maaf, terdiri dari 3 fase. Nah, fase apa aja tuh? Fase pertama adalah fase pelatihan kader lentera. Fase ini adalah fase di mana kader-kader lentera ini diberikan pembekalan berupa materi-materi atau teori-teori yang akan mereka bagikan kembali kepada para warga lansia gitu ya. Nah, isinya apa aja tuh materinya? Materinya itu adalah mereka diajari supaya materi-materi ini tuh dibahasakan dengan bahasa awam seperti yang tadi saya bahas ya di tahap pradesain yang ditulis di modul nantinya itu. Nah, mereka juga dilatih untuk lebih cakap lagi dalam berbicaranya gitu. Terus mereka juga dikasih tahu cara menggunakan modul tuh nanti gimana. Nah, karena di modul juga nanti ada catatan nih, catatan isi jawaban-jawaban dari para orang tua atau lansia yang diedukasi gitu. Nah, cara ngisi modulnya gimana nih gitu kan. Terus mereka juga nanti dibagi per kelompok, misalnya satu kelompok 2 orang, terus simulasi nih, gimana caranya untuk mengedukasi satu sama lain. Nanti juga bakal dikasih seragam, kayak misalnya kaos keanggotaan, supaya mereka lebih pede gitu ya. Kalau misalnya presentasi di depan warga gitu. Terus fase rembuk warga, nah ini adalah fase utamanya, di mana jadi kegiatan digital Rentera digital ini akan disisipkan di acara-acara rutinan gitu, rutinan warga. Misalnya di sela acara posyandu lansia, arisan ibu-ibu, atau acara pengajian ibu-ibu. Nah, misalnya nanti pulang dari semua acara itu, mereka tuh ditahan dulu nih, misalnya minta waktunya misalnya 35 menit. Nah, nanti tuh diatur nih buat edukasi oleh kader Rentera selama 35 menit. Misalnya 10 menit pertama itu buat pengenalan, membagikan kuesioner dan bertanya gitu. Apa saja sih pengalaman kalian yang pernah mengklik link-link mencurigakan gitu. Terus 15 menit selanjutnya setelah membagikan kuesioner adalah melakukan edukasi yang tadi sudah dilatih dan disimulasikan. Nah, itu langsung diedukasikan di situ selama 15 menit misalnya untuk saling berbagi cerita dan misalnya ada lansia target yang bertanya gitu, itu juga bisa. Terus 10 menit terakhir membagikan flyer dan mengajak lansia untuk mengenali link penipuan. Nah, nanti diajarin link penipuan tuh yang gini, cara ngeblokirnya kayak gini gitu. Nah, terus nanti sebelum penutupan dikasih lagi kuesioner untuk mengukur mereka tuh paham gak sih habis dikasih edukasi gitu ya. Terus yang terakhir adalah fase pendampingan berjalan, yaitu di mana saya dan teman-teman mahasiswa nanti akan mengamati apakah lansia lansia ini tuh rutin menerima podcast dari para kader Lentera gitu. Nah, di fase pendampingan berjalan ini, kader Lentera memposisikan diri sebagai orang yang bisa dijadikan tempat bertanya nih para lansia lewat WA misalnya, ini Bapak Ibu kader, ini misalnya ada link aneh nih, ada pesan aneh, tapi
pesannya tuh tidak seperti yang dicontohkan kemarin. Apakah ini masih link penipuan gitu kayak misalnya. Terus kayak mengupdate apakah ada penipuan-penipuan, modus penipuan terbaru atau tidak tuh nanti Kadar Lentera akan selalu memberi update-annya lewat podcasting tersebut. Misalnya modus penipuan baru seperti ini bla 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 gitu ya. Terus tahapan terakhir adalah tahap MONEF atau monitoring dan evaluasi. Tahap MONEF ini terbagi menjadi yang pertama adalah monitoring di mana saya dan tim mahasiswa selaku pelaksana harus melakukan supervisi terhadap modul yang udah dikasih ke kadar Lentera. Jadi nanti modulnya saya cek gitu, oh ini setiap minggu ini tuh ada update apa nih, jawaban warga kayak gimana, oh semakin sedikit nih yang terkena kasus penipuan gitu, semakin banyak nih yang aware gitu. Kayak jadi tahu nih di lingkungan RW tersebut tuh berapa banyak sih kader yang sudah terinfluence atau berhasil diedukasi dengan program Lentera Digital ini. Terus yang kedua adalah evaluasi kognitif. Apa tuh? Yaitu evaluasi terhadap kata-kata, nilai protes dan protes. Ya kalau misalnya nilainya meningkat nih dari protes dan protes 80% minimal. Nah, itu tuh berarti apa yang diedukasikan sudah berhasil dipahami oleh eh, para lansia yang menjadi target komunikasi gitu. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi afektif, yaitu perubahan sikap. Jadi kita tuh bisa mewawancara acak nih. Saya misalnya mewawancara 2 atau 3 lansia terus ditanyain gimana setelah mereka tuh mendapat edukasi dari Kadar Lentera, apakah masih panik ketika mendapat nomor asing? Apakah masih diklik nomor asingnya atau tidak gitu ya? Kalau misalnya udah nggak diklik, udah lebih aware, udah tidak panik, nah berarti itu berhasil programnya. Terus yang terakhir adalah evaluasi konatif atau aksi nyata di mana mewawancara kepada RT dan RW tentang apakah masih ada orang yang lansia yang jadi korban penipuan gitu ataukah udah nggak ada setelah program ini berjalan misalnya 1 bulan gitu ya kita lihat apakah masih ada atau enggak. Nah saya tuh nanti melakukan ujian simulasi gitu sama teman-teman saya nyebar link buatan gitu ya link buatan kepada eh, orang tua di lingkungan tersebut, apakah mereka masih ngeklik atau responnya mendiamkan atau misalnya responnya melapor kepada kader Lentera gitu ya. Dan terakhir memastikan apakah program Lentera ini masih berjalan atau enggak setelah saya dan rekan mahasiswa saya tuh udah menarik diri dari lapangan. Jadi intinya kalau misalnya ternyata masih berlanjut nih programnya, berarti memang program itu efektif dan bisa diperpanjang di lingkungan tersebut gitu. Ya itu presentasi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat atau kurang jelas. Terima kasih. Selamat malam.